Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-291 bertepatan dengan bab ke-1388. Beberapa menit kemudian, seorang pria yang mengenakan seragam pekerja berwarna biru abu-abu ditambah dengan sarung tangan dan deker di kedua lengannya berlari memasuki ruangan tersebut dengan sangat antusias. Begitu memasuki pintu, dia langsung melihat Ji Chen. Dia segera menyapanya dengan penuh bersemangat. "Halo Tuan Ji, lama tidak bertemu. Kobayashi Ichiro sudah berada di sini untuk waktu yang lama. Selama berada di sini, setiap hari dia berurusan dengan beberapa anak buah Tuan Hongwu, tetapi dia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan anjing-anjing miliknya. Jadi seiring waktu berjalan, dia mulai merasa kesepian. Tadi begitu mendengar bahwa Yi Chen datang kemari dan ingin menemuinya, dia tidak bisa menahan rasa bahagia yang muncul di dalam hatinya. Dia bahagia karena dia merasa sudah lama sekali tidak bertemu dengan orang yang dia kenal ataupun temannya. Meskipun Yi Chen bukanlah temannya, tetapi setidaknya dia adalah orang yang dikenalnya, bukan? Bisa melihat wajah seorang yang familiar merupakan hal yang sangat langka baginya. Yi Chen menatap ke arahnya, kemudian berkata sambil tersenyum, "Kobayashi Ichiro, bahasa Mandarinmu lumayan juga. Aksesmu sama sekali tidak terdengar aneh. Sepertinya belakangan ini kamu berusaha keras untuk mempelajari bahasa Mandarin ya?" Kobayashi Ichiro tersenyum malu-malu lalu berkata, "Belakangan ini selain merawat anjing-anjing yang ada di sini, aku menghabiskan waktuku dengan belajar bahasa Mandarin. Para pekerja lain di sini juga terus membantuku berlatih berbicara dan memperbaiki pengucapanku. Jadi progresku sepertinya cukup lumayan. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Yi." Ichen mengangguk. Setelah itu dia menunjuk ke arah Kobayashi Jiro yang sedang berlutut di atas tanah dengan tubuh yang gemetaran dengan posisi membelakangi Kobayashi Ichiro. Dia berkata sambil tersenyum, "Kobayashi Ichiro, hari ini aku membawa seseorang yang kamu kenal, seorang yang akan membuatmu bernostalgia. Lihatlah sendiri siapa orang yang aku maksud." Saat ini tubuh Kobayashi Jiro gemetar hebat. Begitu mendengar suara kakaknya, dia menjadi sangat ketakutan. Hal ini dikarenakan dia tahu bahwa dirinya salah. Dia benar-benar merasa bersalah kepada kakaknya itu. Biar bagaimanapun, waktu itu dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk memerintahkan orang-orang hebat di Jepang datang ke Tiongkok untuk membunuh kakaknya. Bahkan pada akhirnya dia membayar Yi Chen 1 miliar yuan untuk menghabisi nyawa kakaknya. Tetapi dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Yi Chen selama ini berbohong kepadanya. Ternyata kakaknya masih hidup. Oleh karena itu dia takut kalau kakaknya akan langsung membunuhnya. Begitu melihat kehadirannya di sini, Kobayashi Ichiro tidak tahu kalau pria yang sedang berlutut di hadapan Yi Chen dengan posisi membelakanginya ini adalah adiknya. Dia mendengar Yi Chen mengatakan bahwa dia membawa seorang yang dikenalnya dan orang itu akan membuatnya bernostalgia. Jadi dia langsung membungkuk dengan penasaran untuk melihat siapa orang yang Yi Chen maksud. Pada awalnya dia masih terlihat tenang. Namun begitu melihat wajah Kobayashi Jiro, dia terkejut setengah mati seolah-olah ada petir yang baru saja menyambarnya. Detik berikutnya urat biru di wajah Kobayashi Ichiro langsung terlihat dengan jelas. "Jiro, kamu benar-benar brengsek. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku, tetapi kamu ternyata ingin membunuhku. Aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu." Kobayashi Jiro benar-benar sangat ketakutan. Dia langsung berteriak, "Kak, mengenai hal itu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Waktu itu setelah ayah minum obat yang kamu kirim ke rumah, dia tiba-tiba meninggal begitu saja. Aku mengira bahwa kamu sengaja ingin membunuh ayah. Jadi aku ingin kamu membayar perbuatanmu ini dengan nyawamu." Kobayashi Ichiro langsung mendekat ke arahnya seperti orang yang kesetanan. Dia meraih kerah Kobayashi Jiro dan meninju wajahnya dengan sekuat tenaganya. Pada saat yang bersamaan, dia mengertakkan gigi dan
memakinya. Kalau kamu berbohong kepada anggota keluarga kita yang lain, mereka mungkin akan mempercayaimu, tetapi tidak denganku. Kamu tidak akan bisa membohongi aku. Kamu pikir aku tidak mengetahui rencanamu? Kamu jelas-jelas tahu kalau aku sedang berada di Tiongkok. Mana mungkin aku rela pergi jauh-jauh ke sana hanya untuk membunuh ayah. Kamu juga tahu kalau setelah ayah meninggal, akulah yang akan mewarisi harta keluarga kita karena aku adalah putra tertua. Oleh karena itu, kamu sengaja menuduhku sebagai pembunuh ayah. Kamu juga ingin membunuhku. Dengan begitu, kamu bisa menguasai seluruh keluarga Kobayashi. Kobayashi Jiro terus dipukuli oleh kakaknya. Saat ini wajahnya sudah berlumuran darah. Dia sempat hampir tidak sadarkan diri beberapa kali, namun kesadarannya langsung pulih kembali begitu dia menerima pukulan lain dari kakaknya itu. Saat ini Kobayashi Jiro benar-benar seperti orang kesetanan. Meskipun dulunya dia hanyalah seorang pria kaya yang sangat lemah, tetapi selama berada di peternakan anjing milik Hongwu ini, setiap hari dia selalu bekerja dengan begitu keras. Kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Dengan kemampuannya yang sekarang, dia memang masih belum pantas untuk disebut master. Tetapi Kobayashi Jiro yang sangat lama ini benar-benar bukan lawan yang sepadan baginya. Saat ini Kobayashi Jiro baru menyadari bahwa tubuhnya benar-benar sangat lemah. Setelah menerima beberapa pukulan saja dia sudah hampir sekarat. Dia berteriak sambil menangis, "Kak, tolong maafkan aku. Kita ini adalah saudara kandung. Tolong ampuni aku." Setelah mengatakan ini, tangisannya menjadi semakin kencang. Kobayashi Jiro mengertakkan giginya dan berkata, "Ternyata kamu masih ingin kalau kita ini adalah saudara kandung. Jiro, apa kamu lupa betapa besarnya rasa sayangku kepadamu saat kita masih kecil sampai remaja dulu? Bahkan setelah kita menjadi dewasa, kita sering memperebutkan posisi di keluarga. Tetapi aku sama sekali tidak pernah menyakitimu. Tapi padahal kamu tahu kalau kita ini adalah saudara kandung, juga tahu bahwa aku tidak mungkin pernah mempunyai pikiran untuk membunuh ayah. Tetapi kamu malah menuduhku sebagai orang yang sudah membunuh ayah dan bahkan rela mengeluarkan uang 1 miliar yuan untuk membunuhku. Aku tidak punya saudara kandung yang melakukannya, bahkan lebih buruk dibandingkan binatang buas. Hari ini aku akan mewakili keluarga Kobayashi untuk menghabisi semuanya, membenahi semuanya. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Kobayashi Jiro terus menangis. Dia sangat ketakutan, suaranya sampai menjadi sangat parau. Namun Kobayashi Ichiro sama sekali tidak memperdulikan hal ini. Saat ini matanya dipenuhi dengan sorot kebencian ketika melihat bahwa Kobayashi Ichiro sepertinya benar-benar akan menghabisi adiknya. Ichen langsung melangkah maju untuk menghentikannya. Setelah itu dia berkata dengan dingin kepadanya, "Cukup Ichiro, jangan habisi nyawa adikmu. Dia harus tetap hidup karena dia akan mengambil alih pekerjaanmu di sini." Begitu mendengar ini, Kobayashi Ichiro sangat terkejut. Dia langsung bertanya kepada Yi Chen sambil meneteskan air matanya, Tuan Yi, mengapa Anda membiarkan bajingan ini seperti dia tetap hidup? Dia bahkan bisa mengkhianati saudara kandungnya sendiri. Apa Anda tidak takut kalau suatu hari nanti dia akan membunuh Anda?" Yi Chen tersenyum sinis dan berkata, "Apa dia berani melakukan itu?" Begitu Kobayashi Ichiro mendengar bahwa Yi Chen yang akan membiarkan dirinya tetap hidup, dia dan memintanya untuk mengambil alih pekerjaan kakaknya di sini, meskipun dia tidak tahu pekerjaan apa seperti apa yang harus dia lakukan. Tetapi dia langsung berlutut dan bersujud di hadapan Yi Chen lalu berkata sambil menangis, "Tuan Yi, terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih banyak." Yi Chen hanya tersenyum, sedangkan Kobayashi Ichiro yang berdiri di sebelahnya langsung bertanya kepadanya, "Tuan Yi, Anda meminta dia untuk mengambil alih pekerjaanku di sini. Lalu apa yang harus aku lakukan setelah ini?" Yi Chen menengok ke arah Kobayashi Ichiro lalu bertanya dengan santai kepadanya, "Ichiro, apa kamu mau kembali ke Jepang untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical?" Begitu mendengar ini, Kobayashi Ichiro menjadi sangat bersemangat. Dia langsung berkata, "Kembali ke Jepang mewarisi Kobayashi Pharmaceutical? Tuan Yi, Anda tidak sedang bercanda bukan?" Yi Chen tersenyum, "Tentu saja tidak. Aku sedang meminta padamu pendapatmu. Aku benar-benar serius. Apa kamu mau aku lepaskan dan kembali ke Jepang lagi?" Kobayashi Ichiro sangat bahagia. Tubuhnya sampai gemetaran karena dia terlalu bersemangat. Air matanya juga mengalir begitu saja. Aku mau Tuan Yi." Yi Chen mengangguk. "Baiklah, aku bisa melepaskanmu. Kamu bisa kembali ke Jepang. Tetapi ada satu syarat. Kamu harus berjanji kepadaku terlebih dahulu." Kobayashi Ichiro sudah tahu kalau Yi Chen tidak mungkin melepaskan dirinya begitu saja secara cuma-cuma. Jadi dia langsung berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Yi, apapun syarat yang Anda berikan, aku pasti akan menuruti selama Anda melepaskan aku
dan mengizinkan aku kembali ke Jepang. Aku akan menyanggupi apapun permintaan Anda. Meskipun hari-hari yang dia jalani selama berada di peternakan anjing ini tidak terlalu sulit dan tidak begitu membuatnya menderita, tetapi berbagaimanapun hal ini jauh lebih buruk dibandingkan saat dirinya menjalani hidup sebagai putra ketua tertua keluarga Kobayashi. Dia sudah cukup menderita selama ini. Dia benar-benar ingin kembali ke negaranya. Tadinya dia mengira bahwa dia akan berada di peternakan anjing ini selamanya, tetapi ternyata tanpa disangka saat ini Yi Chen benar-benar memberi dirinya kesempatan untuk bisa kembali ke Jepang. Oleh karena itu, berapapun harga yang harus dibayar, dia sama sekali tidak keberatan. Dia akan menyanggupinya syarat apapun yang diberikan oleh Yi Chen. Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yi Chen ternyata berkata, "Kobayashi Ichiro, aku akan mengizinkanmu kembali ke Jepang dan membiarkanmu mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical lagi. Tetapi aku ingin 80% saham dari Kobayashi Pharmaceutical itu menjadi milikku. Bagaimana? Apa kamu bisa menyanggupinya?" Apa Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro terkejut pada waktu yang sama. Yi-chan ingin 80% saham Kobayashi Pharmaceutical menjadi miliknya. Bukankah dia terlalu serakah? Permintaannya benar-benar sangat berlebihan. Ekspresi wajah Kobayashi Ichiro terlihat sangat tidak senang. Tadinya dia mengira bahwa Yi-chan hanya akan meminta uang yang jumlahnya tidak seberapa, mungkin sekitar beberapa miliar saja. Dia bisa memberikannya meskipun sedikit tidak ikhlas, karena biar bagaimanapun Kobayashi Pharmaceutical bisa menghasilkan uang yang dengan sangat cepat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata Yi Chen meminta 80% saham dari perusahaan milik keluarga Kobayashi itu. Namun begitu Kobayashi Jiro yang berdiri di sebelahnya mendengar permintaan Yi Chen, dia langsung membuat perhitungan di dalam hatinya. Mengapa Yi Chen menginginkan saham Kobayashi Pharmaceutical? Dia pasti ingin memproduksi obat pencernaan Jiusuan dengan semaksimal mungkin. Kobayashi, sebagai contoh, jika nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical saat ini adalah 100 miliar yuan, kalau Yi Chen menerima 80%, itu artinya dia mendapatkan 80 miliar yuan. Tetapi selama ini kakaknya terus berada di peternakan anjing ini, jadi dia pasti tidak tahu kalau efek dari obat pencernaan Jiusuan yang baru mereka luncurkan itu benar-benar ajaib. Kalau farmasi Jiusuan terus berkembang, hal ini pasti akan sangat mempengaruhi pendapatan Kobayashi. Kalau pendapatan mereka menurun, nilai pasar mereka pasti juga ikut turun. Mungkin dalam waktu yang tidak begitu lama, nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical akan langsung turun menjadi di bawah 20 miliar. Kalau hal ini benar-benar terjadi, meskipun mereka tidak membagi saham mereka dan tetap menerima 100%, tetapi apa gunanya? Bukankah kehilangan 80 miliar yuan masih jauh lebih baik daripada harus mengalami kerugian yang jumlahnya lebih dari 80 miliar yuan? Kalau Kobayashi Pharmaceutical mengalami penurunan karena tidak bisa bersaing dengan farmasi Jiusuan, mungkin suatu hari perusahaan ini benar-benar akan bangkrut. Namun kalau mereka menerima kerjasama yang diajukan oleh Yi Chen, maka situasinya akan berbeda. Begitu mereka menerima kerjasama tersebut, mereka sama saja dengan menjual Kobayashi Pharmaceutical kepada Yi Chen. Yi Chen pasti akan menggunakan lini produksi Kobayashi Pharmaceutical untuk memproduksi obat pencernaan Jiusuan. Dengan begitu, output farmasi Jiusuan akan meningkat tajam. Keuntungan juga akan meningkat tajam. Meskipun keluarga Kobayashi hanya mendapatkan saham 20%, tetapi kalau Yi Chen dapat membuat perusahaan yang berkembang dengan baik, nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical mungkin bisa meningkat sampai berkali-kali lipat. Kalau nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical meningkat 2 kali lipat saja, maka total menjadi 200 miliar dan 20% dari 200 miliar adalah 40 miliar. Kalau nilai pasarnya meningkat berkali-kali lipat, bahkan jumlah yang akan mereka dapatkan akan lebih banyak dibandingkan jumlah saat mereka mengelola perusahaan itu sendiri. Lagi pula pada saat ini produk-produk unggulan Kobayashi Pharmaceutical benar-benar sudah diambil alih oleh farmasi Jiusuan. Kobayashi Pharmaceutical pasti akan mengalami penurunan dengan cepat. Setelah memikirkan ini, Kobayashi Jiro langsung memuntahkan darah yang ada di dalam mulutnya, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, "Tuan Yi, aku bisa menyanggupinya. Aku bersedia memberikan 80% saham dari Kobayashi Pharmaceutical untuk Anda, tetapi Anda harus melepaskan aku. Dan Anda tidak boleh melepaskan kakakku." Begitu mendengar ini, Kobayashi Ichiro langsung berkata dengan tegas dan tanpa ragu sedikit pun, "Tuan Yi, jangan dengarkan raungan binatang buas itu.
Aku akan menyanggupinya syarat yang Anda minta. Aku akan memberikan 80% saham dari Kobayashi Pharmaceutical untuk Anda. Kobayashi Jiro langsung berkata lagi, Tuan Ji, aku akan memberikan Anda 85%. Pada saat ini Kobayashi Jiro tahu betul kalau dirinya gagal memenangkan persaingan ini, maka dia harus menetap di sini. Dia akan tinggal di sini selamanya. Begitu mendengar perkataan adiknya ini, Kobayashi Ichiro langsung memakinya. Jiro, apa kamu masih mencoba untuk menyakiti aku? Sepertinya hati nuranimu sudah benar-benar dimakan oleh anjing. Setelah mengatakan ini, dia menengok ke arah Yichen, kemudian dia berkata sambil mengatakan giginya, Tuan Yichen, aku bersedia untuk memberi Anda 90%. Sebenarnya saat pada titik ini mereka berdua sudah berpikir dengan jelas. Pada saat ini supaya apapun yang uang atau bukan, semua itu hanya benda duniawi saja. Sekarang yang benar-benar penting bagi mereka bersaudara adalah kebebasan dan identitasnya sebagai pewaris keluarga Kobayashi. Hanya tersisa 10% saham di tangannya. Juga sama bisa menjamin dia hidup makmur seumur hidup. Tetapi jika seumur hidup terkurung di peternakan anjing negara asing ini, maka seumur hidup ini tidak akan ada kesempatan untuk bangkit lagi. Jadi jika kedua pilihan ini dibandingkan, maka itu bak langit dan bumi. Ketika mendengar Kobayashi Ichiro mengatakan bahwa dia bersedia memberikan saham sebesar 90% pada Yichen, Kobayashi Ichiro panik sehingga menggila. Dia hampir tidak mempedulikan apapun, langsung keceplosan. Tuan Ji, jika Anda bersedia bekerjasama denganku, aku bisa memberi Anda saham sebesar 95%. Yichen tersenyum tipis berkata, Kobayashi Ichiro, kesadaranmu agak terlambat. Aku rasa hal ini lebih cocok jika bekerja sama dengan kakakmu. Begitu Yichen melontarkan kata-kata ini, seketika ekspresi Kobayashi Ichiro pun bersemangat. Sedangkan Kobayashi Jiro merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang dalam sekali. Dirinya benar-benar merasa putus asa. Kobayashi Ichiro penuh semangat berlutut ke arah Yichen sambil bersujud, sambil tersedak mengatakan, Tuan Ji, terima kasih atas kepercayaan dan pujian Anda. Kelak aku pasti akan mengutamakan Anda. Aku pasti tidak akan berani membantah perintahmu. Yichen menganggukkan kepala, lalu melihat Kobayashi Jiro yang putus asa sekali sambil tersenyum mengatakan, Jiro, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Lebih tidak perlu begitu putus asa. Aku bekerja sama dengan kakakmu juga hanya sementara saja. Begitu kata-kata ini dilontarkan, mereka berdua bersaudara memandang ke arah Yichen dengan gugup. Yichen lalu mengatakan, jika kakakmu bekerja sama dengan baik, aktif bekerja sama denganku, serta membuatku merasa puas, maka kemungkinan aku akan terus bekerja sama dengannya. Tetapi jika dia berani ada niat lain padaku, membuatku merasa tidak puas, maka aku akan menangkapnya kembali. Tetap tangkap ke sini agar dia menggantikanmu pergi memelihara anjing, kemudian membiarkanmu pergi menggantikan dia untuk mengarahkan keluarga Kobayashi. Kobayashi Ichiro selesai mendengarnya tanpa keraguan segera menyatakan sikap. Tuan Ji, Anda tenang saja, aku pasti tidak akan ada pikiran lain, juga pasti tidak akan membiarkan Anda merasa tidak puas. Di dalam hati Kobayashi Jiro putus asa sekali. Dilihat dari situasi ini, kelak keberadaan dirinya hanya akan menjadi penghalang bagi kakaknya, dan arti keberadaan diri adalah untuk terus mengingatkan kakaknya pasti terus baik-baik mendengar kata-kata Yichen. Jika kakak tidak melakukan kesalahan apapun, maka dirinya tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Kobayashi Ichiro juga sangat jelas adik adalah cara yang Yichen tinggalkan untuk mengendalikannya. Jika dirinya tidak patuh, kemungkinan besar dia akan mengganti dirinya dengan adik. Jadi dirinya pasti harus sekuat tenaga bekerja sama dengan Yichen agar tidak kembali ke tempat buruk ini lagi. Yang Yichen inginkan adalah kedua saudara ini saling mengendalikan dan menyeimbangkan. Melihat tujuannya sudah tercapai, merasa lebih tenang. Kemudian dia melihat ke arah Kobayashi Ichiro dengan datar mengatakan, Jiro, beberapa hari ini kamu baik-baik melakukan
persiapan dalam waktu 2 hari ini. Aku harus keluar kota. Tunggu, setelah aku kembali, aku sendiri yang akan membawamu ke Jepang untuk mewarisi keluarga Kobayashi. Namun sebelum pergi, kamu harus tanda tangan kontrak denganku, berikan 90% saham keluarga besar Kobayashi Pharmaceutical kepadaku. Kobayashi Ichiro terus mengangguk, "Tuan, tenang saja. Aku bisa tanda tangan kapan saja." Selesai berbicara, Ye Chen baru merasa puas, tersenyum tipis berkata, "Baiklah, sekarang kalian berdua bersaudara tetap tinggal di sini. Beberapa hari lagi aku akan ke sini." Selesai berbicara, dia berpesan kepada Tuan Hongwu, "Hongwu, kamu harus baik-baik memperhatikan kedua bersaudara ini. Tidak boleh terjadi kesalahan apapun. Paham tidak?" Tuan Hongwu sama sekali tanpa keraguan mengangguk dan berkata, "Mas Ri, Anda tenang saja. Hongwu jamin dengan kepala sendiri pasti tidak akan terjadi kesalahan apapun." "Baik." Ye Chen melihat ke arah Chen Jekai berkata, "Baik, kita pergi saja." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya kita akan melanjutkan ceritanya, kelanjutannya itu di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.